Indonesia kekurangan tenaga kerja IT. Masa sih? Kok bisa sampai kekurangan? Ayo kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Sesuai yang gue ucapkan di awal tadi bahwa Indonesia itu katanya kekurangan tenaga kerja IT. Dimana ini gue dapat artikel dari Kata Data, kekurangannya itu jumlahnya sampai 500.000. Gila, ini sih banyak banget ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tenaga kerja IT itu nggak berkutat tentang pekerjaan yang teknis aja kayak programmer atau nggak scientist gitu, enggak. Karena pekerjaan di IT itu banyak jenisnya. Dan dari sumber informasi yang sama yaitu katadata.co.id tadi, di situ juga mencatut survei yang dilakukan oleh Ekrut di mana terjadi peningkatan permintaan SDM di bidang IT yang rinciannya itu pertama, data scientist kenaikannya sekitar 76%-an. Kemudian perencana strategi atau sistem analis lah, itu sekitar 62,78%. Lalu untuk engineer-nya itu sekitar 50,85% dan keamanan cyber sekitar 23,91%. Nah, dari sini udah kelihatan permasalahannya adalah di demand and supply dari tenaga kerja IT-nya. Pertanyaannya muncul, kok bisa sih supply-nya tenaga kerja IT di Indonesia itu kurang daripada permintaannya? Pertama kita harus tahu dulu nih, kira-kira dari mana pekerja IT ini muncul atau mendapatkan kemampuannya? Atau bisa dibilang dari mana mereka itu belajar? Di Indonesia sendiri ada dua yang cukup umum. Yang pertama itu dari bangku kuliah dan yang kedua dari bootcamp. Di mana tentunya ada plus minus masing-masing ya kalau lu belajar IT-nya dari bangku kuliah atau bootcamp. Cuma hal itu akan gue bahas di episode yang lain, tapi kita fokus kepada kemungkinan perjalanan yang akan ditempuh oleh para lulusan tenaga kerja IT ini, entah dari sisi bootcamp atau dari sisi bangku kuliah. Biasanya ya kalau orang-orang yang belajar IT-nya itu dari bootcamp, tentunya mereka itu masuk ke situ tujuannya ya untuk kerja di IT. Dan rata-rata yang masuk ke bootcamp ini adalah orang-orang yang sudah bekerja, di mana pekerjaan mereka itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan IT. Atau mereka itu baru lulus kuliah, tapi jurusan kuliah mereka itu juga bukan IT. Intinya orang-orang yang masuk ke bootcamp ini biasanya orang-orang yang mencari karir switching. Sedangkan yang di bangku kuliah itu, ini yang bisa dibilang banyak seleksi alamnya. Di mana banyak yang masuk ke jurusan IT itu karena melihat, wah prospek IT itu bagus, gajinya gede ke depannya, bla 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 bla, tapi tidak melihat tingkat kesulitannya. Sehingga ketika mereka masuk dan mulai kuliah di tahun-tahun pertama, banyak yang gugur biasanya. Dan kalau seandainya mereka bisa melewati tantangan-tantangan di masa kuliah itu sampai mereka lulus, barulah kelihatan nih, kira-kira dari semua lulusan IT ini, mana aja yang mau kerja di bidang IT. Bahkan gue dapat artikel nih dari detik.com di mana di sini ditulis bahwa kampus-kampus di Indonesia itu menghasilkan lulusan IT sekitar 600.000 setiap tahun. Cuma hanya 2% dari jumlah tersebut yang menekuni atau terjun di dunia IT. Berarti dari 600.000 kan cuma 12.000 aja yang kerja di IT. Tentunya banyaklah alasan yang membuat mereka itu nggak mau kerja di IT. Entah karena memang mereka itu nggak kuat pas masa kuliah sehingga pas masuk kerja itu takut bakalan kayak gitu juga, atau memang dari awal mereka masuk IT itu udah bukan passion mereka. Dan yang paling sial mungkin mereka itu gagal mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Apalagi kalau di masa-masa awal fresh grade itu pengen banget cepat dapat kerjaan. Dan kalau udah nganggur lama, ujung-ujungnya kayak udah putus asa nih mau dapat kerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Nah, itu baru masalah pertama. Masalahnya datang dari sumber di mana tenaga IT itu dihasilkan. Tapi ternyata ada masalah lain ketika kita bicara pekerjaan di industrinya sendiri. Di mana banyak orang yang bekerja di IT itu sebenarnya bukan bekerja di perusahaan, tapi kerjanya itu freelance. Bahkan ya, dari survei yang dilakukan oleh Decoding ini, ada sekitar 56% lulusan IT yang kerja di perusahaan. 44%-nya itu bekerja freelance. Dan kalau kita bicara tenaga kerja IT yang di sini di dalam industri, itu udah nyampur tuh antara yang lulusan bangku kuliah sama lulusan bootcamp. Dan ada juga orang-orang yang ngambil bootcamp itu ketika mereka lulus, mereka masih kerja di pekerjaan lama mereka yang nggak ada hubungannya dengan IT. Lalu skill IT-nya ini dipakai untuk kerjaan freelance buat ngambil klien-klien dari luar negeri. Ada yang kayak gitu.
Masalah ini lumayan impact ke perusahaan karena kebanyakan perusahaan itu nyari orang IT yang pengen kerjanya itu full time di perusahaan itu. Nyari orang-orang yang pengen bener-bener komit ke perusahaan itu aja. Sedangkan di pasar tenaga kerja IT itu cuma 55% nih yang mau kayak gitu. Jadi jumlah yang tersisa saat ini itu adalah dari total keseluruhan lulusan tadi, tinggal 55%-nya aja. Dan ternyata belum selesai sampai di situ seleksinya. Ketika mau bekerja sebagai tenaga kerja IT di perusahaan yang punya lowongan itu, tentunya ada kriteria yang harus terpenuhi. Biasanya perusahaan itu ada dua, yang masih mempertahankan stak teknologi yang lama banget atau perusahaan yang keep update dengan teknologi baru. Biasanya bootcamp itu mengajarkan teknologi-teknologi yang memang up to date atau lebih tepatnya menyesuaikan dengan kebutuhan industri mana ini teknologi yang lebih banyak dibutuhkan. Sedangkan untuk teknologi yang stucknya lama itu biasanya di bangku kuliah masih ada yang mempelajari teknologi yang lama. Cuma nggak semua universitas. Ada beberapa universitas yang udah update juga teknologinya. Jadi seleksinya itu sudah melihat dari segi teknologi apa yang dikuasai oleh si kandidat IT ini. Itu kriteria pertama dari stak teknologinya. Belum lagi kena kriteria kedua, yaitu pengalaman kerja. Biasanya kalau untuk teknologi stak lama, perusahaan pasti nyari orang-orang yang sudah berpengalaman. Mungkin sampai 5 tahun lah. Kalau untuk teknologi-teknologi yang masih baru, biasanya pengalaman yang dicari itu minimal 1-2 tahun. Lalu kriteria ketiga yang biasanya diseleksi oleh perusahaan apa? Yaitu alma maternya. Gua dengar-dengar sih masih banyak ya perusahaan yang melihat alma mater ketika mereka itu seleksi tenaga kerja. Jadi ya ribet lah, lu harus memenuhi dua kriteria pertama ditambah seleksi pakai alma mater. Jadi ya wajar aja kan kalau supply and demand-nya itu jadi nggak seimbang karena supply-nya dipangkas terus dari berbagai kriteria. Dan masuk ke alasan terakhir kenapa tenaga kerja IT itu semakin dikit jumlahnya. Karena banyak pekerja IT yang bisa dibilang udah lama berkecimpung di industri IT itu memutuskan keluar dari bidang IT. Ada banyak kemungkinan di mana menyebabkan pekerja IT itu keluar dari bidang IT, di mana salah satunya adalah karena stres. Kerja di bidang IT itu tingkat stresnya lumayan tinggi dan hal itu pun bisa berdampak kepada kesehatan. Cuma sebenarnya hal ini sih balik lagi ke perusahaan tempat orang itu bekerja ya. Kalau kebanyakan lembur ya tentunya tingkat stres tinggi, impactnya juga ke kesehatan. Kemungkinan lain adalah karena nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi yang semakin cepat. Karena ya memang kalau udah bekerja di bidang teknologi itu, kita dipaksa untuk terus update dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita dipaksa belajar terus. Jadi ya kalau udah nggak kuat belajar berarti kan udah nggak bisa ngikutin teknologi yang baru kan. Jadi mau nggak mau ya udah kita keluar. Dan alasan terakhir adalah karena stak teknologi yang dikuasai itu sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan manapun. Karena kita itu nggak belajar stak teknologi baru berarti kan kita menguasai teknologi yang lama. Sedangkan kebutuhan di pasar itu banyak perusahaan yang udah meninggalkan teknologi yang lama. Berarti skill kita udah nggak ada gunanya lagi. Jadi ya mau nggak mau kita keluar. Nah, dari beberapa alasan tadi, jadi kan kelihatan banget nih bahwa sebenarnya tenaga kerja IT itu ketika dihasilkan banyak, tapi kenapa supply-nya itu semakin mengecil? Karena memang banyak terjadi seleksi-seleksi alam yang terjadi dari bangku kuliah sampai mereka itu berada di industrinya. Jadi ya wajar aja kalau supply untuk tenaga kerja IT ini jumlahnya semakin sedikit. Terus solusinya gimana? Ya solusinya ditambah supply-nya. Udah nggak ada lagi caranya. Terus nambahin supply-nya gimana? Ya itu nambahin lulusan dari bangku kuliah, nambahin banyak pembelajaran bootcamp. Intinya banyakin jumlah lulusan tenaga kerja IT-nya. Biar nanti kalau mereka itu keseleksi, jumlah yang tersisa itu masih banyak. Karena menurut gue yang paling masuk akal untuk dikontrol itu adalah jumlah input yang masuk di awal, yaitu jumlah lulusan IT-nya yang baru masuk ke pasar tenaga kerjanya. Oke, jadi itulah pembahasan di Opsiana Podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang.
Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.